Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fitriani dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, yaitu mahasiswa Institut Ummul Qura Islami. Baik, di sini saya membuat video yaitu sebagai tugas UAS dari matkul Psikologi Agama. Baik, di sini di sebelah kanan saya ada seorang narasumber yang bernama Kak Salbiah. Kak ini rantauan dari Jambi ke desa Lewi Liang, Lewi Mekar. Baik, di sini saya izin untuk bertanya tentang tentang COVID ya, yang perspektif masyarakat terhadap tingkah laku sosial yang menyimpang di sekitaran masyarakat di saat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, bagaimana tanggapan Kakak tentang COVID-19 ini? Menurut saya COVID-19 ini sangat meresahkan karena adanya COVID-19 ini membuat perekonomian Indonesia itu menurun drastis banget gitu. Apalagi saya sebagai pekerja gitu ya, dengan adanya COVID ini membuat seperti tempat kerja itu ditutup gitu, jadi meresahkan deh. Terus bagaimana cara Kakak beradaptasi dengan situasi COVID-19 ini? Lagi kan sekarang ada kayak beradaptasi dengan yang baru ya. Itu bagaimana cara Kakaknya? Menurut saya awal-awal kedatangan COVID-19 ke negara kita, awal-awalnya susah sih karena kita baru mencoba hal yang baru, seperti kayak sebelumnya nggak begitu banyak yang pakai masker, hanya pakai masker gitu kan. Terus pakai maskernya itu di tempat kerja juga pakai masker ya, kecuali udah pulang ke rumah gitu kan. Jadi agak lebih sulit sih karena harus pakai masker, dan itu pakai masker kan ngep ya, jadi kayak sesak napas jadinya gitu. Belum lagi yang harus kayak harus cuci tangan gitu. Awalnya sih susah, tapi karena udah jadi kebiasaan, karena hal ini udah lama, jadi udah menjadi kebiasaan kayak gitu. Ya. Terus apakah Kakak merasakan kecemasan pada diri Kakak di saat ada COVID baru datang nih ke Indonesia gitu? Iya, awalnya COVID datang ke Indonesia itu awal hebohnya itu waktu Maret di tempat kerja aku. Jadi awalnya takut banget kayak wow gitu ya, karena sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya yang kita alami gitu. Mungkin sebelumnya ada virus-virus yang datang ke Indonesia, cuma yang belum saya alami, dan sekarang saya mengalami sendiri hal itu. Jadi kayak awalnya saya takut gitu kan. Cuma karena kita tuh udah terbiasa di dalam tekanan COVID tadi, maksudnya dalam suasana itu, jadi kayak sekarang tuh lebih enjoy, santai aja sih, kayak ya yang penting ya udah terbiasa, yang penting kita jaga kesehatan, jaga imun, terus gitu sih. Terus kegiatan apa aja yang Kakak lakukan di saat COVID-19? Kegiatannya sih sebenarnya nggak ada kegiatan sih, karena saya pekerja, jadi tempat kerja saya ditutup. Jadi mungkin saya di rumah aja sih, kayak di rumah ya sebenarnya boring ya, bantu orang tua palingnya, tiduran gitu. Iya. Karena udah kerjaan pun udah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa kerja, jadi ya bingung sih mau ngapain kalau selama COVID. Palingan ya kayak di rumah aja gitu. Iya. Terus menurut Kakak ada nggak sih tingkah laku sosial yang menyimpang gitu di masyarakat di saat yang COVID ini? Lagi kan sekarang COVID makin kesini makin merajalela gitu. Sebenarnya menurut saya ada banyak sih, tapi salah satunya dengan yang adanya COVID ini, penyimpangan sosial, yaitu kita itu pertama kena ekonomi anjlok gitu ya, drastis menurun. Jadi banyak itu maling gitu loh. Jadi orang kayak nggak bisa makan gitu kan, karena nggak ada uang, karena nggak kerja tadi. Jadi adanya penyimpangan sosial itu kayak dia maling gitu kan. Karena kemarin sempat terjadi di saudara saya gitu, kayak kehilangan gitu kan, kehilangan motor waktu itu. Itu salah satu bentuk penyimpangan. Tapi kalau sebenarnya karakter juga mempengaruhi. Kayak penyimpangan karakter seseorang juga mempengaruhi. Yang awalnya Indonesia itu terkenal banget dengan gotong royong, dengan adanya COVID kita tuh udah nggak jaga jarak, udah nggak saling tegur sapa lagi sama tetangga. Yang dulunya kalau ada gotong royong kayak ada
apa di masjid gitu, kita bersih-bersih di masjid gitu bareng-bareng. Kalau sekarang kan nggak ada lagi, malah kita kalau buat ke tetangga aja takut gitu, apalagi kita tahu misalnya tetangganya ada yang demam atau apa kayak gitu. Jadi kalau di tetangga ada yang demam kita jadi was-was Ya jadi was-was gitu, Takut. jangan-jangan COVID. Terus selanjutnya apa penyebab terjadinya tingkah laku yang menyimpang ini? Awalnya itu karena apa? Apakah ada hal yang disebabkan? Penyebabnya mungkin ya karena ekonomi tadi, lagi-lagi ekonomi yang turun drastis. Jadi karena kalau perut kita lapar ya otomatis kita mencari kan, walaupun kita tuh sebenarnya ya mungkin itu dikatakan nggak boleh, Iya. tapi mau nggak mau harus kayak mereka yang nggak punya ya mencari kan. Itu Iya. haram mau halal hantam gitu loh dunia. Iya benar. Adakah yang melatar belakangi penyimpangan tingkah laku tersebut? Jadi yang melatar belakanginya selain ekonomi itu ada nggak sih? Selain ekonomi, kalau di zaman COVID, di masa COVID, Iya. itu nggak tahu sih, karena aku nggak survei ke orang-orang, karena aku menceritakan pengalaman aku sendiri gitu. Iya. Jadi aku nggak tahu kalau itu, tapi yang jelas yang membuat apa tadi, yang membuat Latar belakangi penyimpangan sosial tadi yaitu karena ekonomi menurun. yang paling gitu. mendasar itu ekonomi ya. Ya ekonomi menurun gitu. Nah ini yang terakhir. Terakhir. Apa saran kakak mengenai COVID yang berpengaruh terhadap berubahnya tingkah laku sosial gitu pada masyarakat yang menyimpang di masyarakat ini? Itu apa iya. sarannya gitu? Sarannya menurut aku sih kita boleh cemas tapi jangan cemas-cemas amat gitu. Iya. Santai, enjoy aja. Yang penting yang menyebabkan virus itu datang ke kita karena kita terlalu cemas, stres, terus Iya. imun kita juga nggak stabil. Kalau mau kita imun stabil misalnya kayak gitu kan. Terus apa ya? Yang itu sih sarannya harus jaga kesehatan juga gitu. Intinya harus jaga kesehatan. jaga semaksimal. kesehatan, terus jangan stres-stres, santai aja. Jangan panik gitu ya. Jangan panik. Saya aja yang jauh nggak panik. Karena harus Iya. menjaga banget gitu ya. Mau nggak mau kita bakalan ada di kondisi ini gitu loh. Iya. Jadi ya jalanin aja gitu. Iya betul. Kalau misalkan kita pengen kayak bertanya kapan berakhirnya COVID ya, itu kembali pada diri kita sendiri gitu ya. Harus Kalau kita- menjaga. Ya harus menjaga kesehatan. Ya baik, cukup sekian wawancara yang dapat saya laksanakan yaitu bersama Kak Salbia. Terima kasih Kak Salbia atas Terima waktunya. kasih ya Risma. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.